Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Kamis ini untuk pelajaran kimia farmasi kita di pertemuan yang kedua, ya, bertemu dengan saya dengan Pak Rozik, dan sini saya akan menyampaikan tentang penyetaraan reaksi redoks. Tentunya kimia farmasi di kelas 10 kemarin kita sudah belajar tentang beberapa unsur atau zat yang kimia yang sudah kita hafalkan kemarin. Di pertemuan 1 juga kemarin kita sudah menghafalkan atau menyebutkan ya beberapa nama yang ada di golongan 1A. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan beberapa nama yang sudah kalian hafalkan kemarin sebagai dasar pengetahuan untuk memahami materi ini. Sebelum kita memasuki ke pembelajaran selanjutnya, maka kita harus berdoa dulu ya agar semua yang apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat. Amin amin ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Pada kesempatan hari ini materi kita yaitu adalah penyetaraan reaksi redoks. Ada yang sudah paham atau familiar dengan nama ini? Ya, kita langsung aja ya. Ya, di sini ada kursor saya dan nanti saya akan menyebutkan ini adalah, kemudian di bab selanjutnya di nomor kedua ini standar kompetensi dan kompetensi dasarnya. Yang pertama adalah kalian harus bisa memahami reaksi redoks dan sel elektrokimia serta penerapannya dalam teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk kompetensi dasarnya adalah menerapkan konsep reaksi redoks dalam sistem elektrokimia yang melibatkan energi listrik dan kegunaan dalam industri. Jadi itu adalah dasaran yang harus kalian pahami juga, yaitu ada memahami kemudian menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Nih, tentunya kalian sangat masih bingung ya apa itu redoks dan lainnya. Jadi ini ada ilustrasi, ada dua contoh gambar, ada di sebelah ini ya, ada di sebelah kanan kursor yang ini saya tunjukkan dan ini sebelah kiri. Nah, ini gambar apa? Ya, gambarnya tidak berwarna ya. Jadi gambarnya ini ada sate, ini ada satu pembakaran sate yang sebelah kanan, yang sebelah kiri ini ada mobil, ini mobil zaman dulu namanya mobil kodok. Atau bisa dikenal ini karena kan sudah zaman sekarang, berarti kan zaman dulu berarti dia sudah mengalami perkaratan. Nanti kedua ini itu adalah penerapan dari redoks. Kenapa seperti itu? Ya, kita lihat aja, kita teliti aja dari yang sebelah kanan. Misalkan ini adalah gambar sate. Kalau kita mau membuat sate, itu adalah prosesnya itu tentunya kan kita harus ada api dulu, ada apa? Ada apinya dari arangnya itu kan, kemudian dikipas. Setelah itu ada prosesnya, nanti akan membuat yang buat gosong-gosong itu nanti, itu yang proses kimianya. Kalau yang ini itu adalah dari berkarat, dari besi yang berkarat. Nah, itu kita bisa prosesnya kan dari terkena hujan, kemudian sinar matahari dan seterusnya, itu bisa membuat. Dari disitulah penambahan zat-zat kimia yang dimaksud tadi itu akan menghasilkan suatu reaksi redoks. Ini pengertian reaksi redoks. Reaksi redoks secara luas itu sangat intinya itu ada perubahan bilangan. Kalau secara intinya, reaksi kimia juga selain itu tanpa bilangan oksidasi juga ada transfer elektron. Jadi ada reaksi di mana reaksi yang pertama dan kedua itu ada transfer elektron juga. Kemudian ternyata yang ketiga adalah pelepasan oksigen. Jadi intinya itu ada tiga, ada perubahan bilangan oksidasi, kemudian terjadinya transfer elektron, kemudian pelepasan oksigen. Tadi intinya itu. Dan bilangan oksidasi, bilangan oksidasi itu adalah muatan. Kalau kita tahu misalkan kayak kemarin kita menghafalkan golongan 1A, itu kan ada, kalau kemarin kan ada yang menghafal Bu, Mega, Kasih, Bara, CS dan lain-lain. Nah, itu ternyata bilangan oksidasinya adalah +1 karena dia mengikuti golongannya. Kemudian golongan yang kedua itu juga +2. Nah, bilangan oksidasi itu maksudnya adalah kelebihan elektron, aktivitas di suatu atom atau unsur. Dan bagaimana kita bisa melihatnya? Kita bisa melihatnya dengan menggunakan adanya tabel periodik. Di tabel periodik itu sudah dirangkum ya secara rinci. Jadi di golongan 1A itu sudah +1, jadi maksudnya elektronnya +1, golongan 2 itu +2 dan seterusnya. Ya, seperti itu. Apakah semua plus? Enggak, ada yang negatif. Misalkan golongan 6A, 7A itu dia negatif 1, negatif 2.
Sekarang tahapan awal kita harus bisa menentukan bilangan oksidasi. Ya, yang pertama adalah bilangan oksidasi ini. Yang pertama adalah bilangan oksidasi setiap atom dalam unsur bebas adalah 0. Maksud dari sini unsur bebas itu adalah suatu unsur yang tidak ada pangkatnya di sini. Perhatikan ini. Ini ada Cl. Cl ini di atasnya kan nggak ada plus, nggak ada min, berarti dia ada 0. Dan dia juga tidak berpasangan dengan yang lainnya atau jomblo. Ya. Seperti siapa? Ya, bisa tahu sendiri seperti siapa ya. Ini ada Cl, jadi ini adalah dia nggak ada pasangannya, jadi maksudnya dia adalah 0. Di sini ada B juga, ada barium juga ya, ini juga sama dengan 0. Kemudian yang kedua, bilangan oksidasi ion suatu atom sama dengan muatan ion tersebut. Nah, ini bedanya. Kalau di nomor 2, ya perhatikan yang A ya, ini Na+. Lah plusnya ini berarti biloxnya itu +1. Paham? Kemudian yang Fe3+, ini adalah bilox Fe-nya itu adalah +3. Ya. Dari sini ya, dari ini adalah dilihat dari pangkatnya. Kemudian yang ketiga adalah pada suatu senyawa ion umumnya bilox atom untuk golongan 1A dan +1 lah, yang saya utarakan tadi sesuai ya. Ya golongan 1A ya +1, golongan yang 7A ini -1. Kenapa? Karena kalau golongan yang 7A, 6A, 5A itu mentoks hasil dari jumlah total dari bilox atau bilangan oksidasi itu adalah 8. Jadi kalau 7A itu bukan +7, enggak, tapi dari 7 mencapai ke 8 kan kurang 1, berarti -1 itu untuk bilangan yang ini. Kemudian kalau bilangan oksidasi H itu, ini harus dihafal. H itu enggak selalu sih, biasanya +1, kecuali senyawa NaHLiH CaH2 ini hanya -1, nilainya -1. Jadi bisa dihafal. Jadi ketika 4 ini bisa saya rangkum lagi. Kalau yang ini adalah yang Cl nggak ada pangkatnya, berarti dia adalah 0. Ini juga 0. Kalau yang ini ada pangkatnya +3+, berarti dia ada +1 sama +3. Dan ini sesuai golongannya. 1A itu +1, 2A +2, 3A +3, kemudian 6A itu -2, kemudian 7A -1 itu. Dan yang golongan 4 H itu selalu senyawanya +1 ya, kecuali pada NaH, LiH dan CaH2. Kemudian ini selanjutnya yang kelima, bilangan oksidasi 0 atau oksigen. Oh ya, bukan 0 ya, maaf ya. Oh, dalam senyawa adalah -2. Jadi di sini oksigen itu selalu -2, bukan selalu ya, biasanya -2. Kecuali senyawa peroksida seperti H2O2, ini bilangan oksidasinya oksigen dia adalah -1. Dan ada lagi pada senyawa super oksida KO2, RbO2, biloxnya adalah -0,5. Sama sementara untuk senyawa OF2 bilangan +2, tapi secara umum O itu adalah -2. Kemudian jumlah total bilox atom dalam suatu senyawa beda ya. Ini senyawa. Kalau senyawa sudah ada pasangannya, sudah ada temennya ya. Kalau yang unsur itu satu unsur atau satu atom. Kalau senyawa ini adalah dilihat dari sini. Ini H2SO4. Total biloxnya sama dengan 0. Berarti kenapa? Karena di pangkatnya ini nggak ada 0. Misalkan H2SO4-3, berarti total biloxnya dia adalah juga -3. Bedanya di situ, ya. Jadi dilihat dari pangkatnya ini. Saya ulangi lagi, untuk bilangan oksidasi oksigen dalam senyawa itu biasanya -2, kecuali pada peroksida H2O2 sama Rb2. Nah, misalkan ini ada contohnya juga. Tentukan bilangan oksidasi dari unsur berikut. Misalkan nomor 1, kita cari unsur S-nya dalam senyawa HSO4- negatif. Kemudian Mn dalam senyawa KMnO4, nggak ada negatifnya. Kemudian soal ketiga adalah Cr dalam senyawa Cr2O72-. Nah, ini soal latihan soalnya. Jadi kita
Dan untuk mengerjakan ini kita juga harus sudah memahami beberapa item-item yang sudah dijelaskan tentang penggunaan bilox yang dari nomor 1 sampai